بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى: العفو الغفور الغفار التواب. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitabnya Fiqhul Asma'il Husna, nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Ada 4 nama di sini. Al-Afu, Maha Pemaaf; Al-Ghafuru, Maha Pengampun; Al-Ghaffar, semakna dengannya, yang senantiasa memberikan ampunan; At-Tawwab, yang senantiasa menerima taubat hamba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Syekh menyebutkan ayat-ayat tentang nama-nama Allah ini. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bih thumma bughiya 'alaihi layansurannahu Allah innallaha la'afuwwun ghafur. Yang demikian itu, barang siapa yang menghukum seperti ia dihukum dengannya, kemudian dia dizalimi, maka pastilah Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60. Kemudian pada ayat berikutnya, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Adalah Allah Tuhan yang Maha pemberi ampun lagi Maha pemberi maaf lagi Maha Pengampun. An-Nisa ayat 99. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Maka Allah menerima taubat orang mukminin dan mukminat. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ahzab ayat 73. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yaghfiru liman yasha. Dialah Allah yang mengampuni siapa-siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan Dia akan mengadab pula siapa-siapa yang Dia kehendaki. Wa kana Allahu ghafuran rahimah. Adalah Allah Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa inni la ghaffarun liman tab. Sungguh aku benar-benar Maha Pengampun bagi yang mau bertobat. Wa aman, beriman, wa amila salihah, kemudian beramal salih, thumma tada, kemudian mengikuti petunjuk. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa anat tawwabur rahim. Dan akulah Tuhan yang Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Adapun makna al-afu, nama Allah al-afu, ya, maknanya huwa alladhi yamhus sayyi'at. Dialah yang menghapuskan dosa-dosa. Ini makna al-afu, menghapuskannya. Kita melakukan dosa, dosa tersebut tercatat dalam catatan yang tak pernah Allah SWT tinggalkan. Kemudian dengan rahmatnya Allah menghapuskan dosa-dosa tersebut sehingga tak ada lagi dia. Wa tajawazu 'anil ma'asi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan kemaksiatan. Wa huwa qaribun minal ghafur. Nama al-afu dekat dengan nama Allah al-ghafur dari sisi maknanya. Walakinnahu ablaghu minhu. Tapi makna al-afu dia lebih spesial daripada makna al-ghafur, lebih dalam. Fa innal ghufrana yunbi'u 'anis sitri. Makna nama Allah al-ghafur, ya, dari kata-kata ghufran mengisyaratkan bahwasanya Allah SWT menutupi. Jadi makna ghafur, Tuhan yang menutupi kesalahan kita. Kalau al-afu, Tuhan yang menghapuskan dosa kita. Maka al-afu lebih dalam karena dihapuskan. Adapun al-ghafur ditutupi kesalahan tersebut, tidak dihukum kita dengannya. Wal-afu yunbi 'anil mahwi. Jadi kata-kata al-afu mengisyaratkan Allah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi antara keduanya ada
kemiripan, yang satu lebih dalam maknanya. Makna al-afu, Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa. Al-Ghafur, Tuhan yang menutupi dosa-dosa kita sehingga tak ditampakkan balasannya. Ya. Makanya seseorang pesakitan yang masuk ke dalam penjara, ya, ada raja melihat kesalahan-kesalahannya, kemudian dosa hamba tersebut, kesalahan-kesalahannya dianggap tak ada, dihapuskan. Adapun yang kedua, dosa-dosanya ada, tak dihapuskan, tapi tidak dihukum dengannya, ditutupi kesalahannya. Inilah nama Al-Ghafur, dan itulah nama Al-Afu. Wal mahwu ablaghu min as-sitr, tentulah yang menghapuskan dosa itu lebih dalam makna daripada menutupi dosa. Wa hadha halul iqtiran, inilah dua nama Allah jika diiringkan, Al-Afu Al-Ghafur, maka memiliki makna yang spesial Al-Afu dibandingkan Ghafur. Kalau anda kata diiringi, maka Al-Afu maknanya menghapus, Al-Ghafur maknanya menutup. Amma halu infiradihima fa inna kulla wahidin minhuma yatanawalu ma'na al-akhar. Tapi ketika disebutkan secara individu, maka al-afu sinonim dengan al-ghafur, atau al-ghafuru sinonim dengan al-afu, sama maknanya. Jika secara individu disebutkan satu tempat, al-ghafuru saja, al-afu saja, maknanya sama. Tapi jika disatukan, yang satu maknanya lebih dalam daripada yang kedua. Adapun nama Allah yang ketiga, At-Tawwab, huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bit-tawfiqi lit-taubah. Maknanya dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat daripada hamba-hamba yang Dia kehendaki dengan cara memberikan baginya taufik untuk bertobat, memberikan baginya jalan untuk bertobat. Inilah makna At-Tawwab. Dia permudah seorang hamba itu untuk menuju jalan taubat. Didekatkan kepadanya sarana-sarana untuk bertobat. Inilah makna At-Tawwab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu", kemudian Allah mengilhamkan kepada mereka taubat. Dengan itulah mereka bertaubat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang Maha penerima taubat hamba yang berdosa bersalah, lagi Maha pengampun. Wabil qabulilaha, dan juga makna at-tawwab, Allah setelah menginspirasi hamba untuk mencari jalan taubat, memudahkan bagi jalan-jalan taubat, Allah menerima taubatnya. Jadi ada dua makna At-Tawwab. Makna pertama, Allah berikan kepada manusia ilham, didekatkan bagi jalan taubat, dikenalkan dengan orang saleh, contohnya dengan para penimba ilmu, dengan dai yang mukhlis, contohnya diberikan jalan taubat. Ya, Allah nikahkan dengan seorang pasangan yang menginspirasi dia untuk taubat, banyak sebab. Ya, Allah bukakan hatinya mendengar kajian-kajian, baik melalui sarana medsos, sarana net, radio, televisi. Allah mudahkan bagi jalan taubat. Ya, ini makna at-tawwab yang pertama. Yang kedua, maknanya al-qabul. Allah Subhanahu wa taala setelah menginspirasi hamba untuk bertobat, dia pun bertobat, Allah terima taubatnya. Ini yang kedua, maknanya menerima taubat hamba yang jujur, yang ikhlas. Setelah dia beri petunjuk hamba untuk bertobat, dia terima taubat hambanya. Inilah makna, dua makna daripada nama At-Tawwab. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi. Dialah Tuhan Allah Jalla wa Ala yang menerima taubat hambanya. Ya. Berkali-kali kita berdosa, berkali-kali Allah terima taubat kita. Mungkin manusia sekali buat salah sama kita, kita kasih maaf. Mungkin dua kali masih
toleransi, 3 kali tak ada maaf bagimu. Ku tutup pintu hatiku untukmu. Itulah kita manusia. Ya, ditipu sekali, kasih maaf. 2 kali kasih maaf. 3 kali tak ada maaf bagimu. Selesai. Jangan berhubungan kita lagi. Tapi Allah beribu kali kita berdosa, beratus ribu kali kita berdosa, tak terhingga kita berdosa, tak terhingga pula Dia berikan kita ampunan taubatnya Subhanahu wa ta'ala. Semenjak kita balik, ya, kalau kita ingat-ingat, tak teringat lagi berapa banyak dosa yang kita buat. Dosa kepada diri sendiri, dosa kepada manusia, dosa kepada Allah Jalla wa'ala, menzalimi diri sendiri, menzalimi hak Allah SWT, menzalimi hak manusia. Itu adalah kerja kita. Mencuri rambutan masih ya, beli makanan nembak, beli 1 ambil 5. Subhanallah. Itulah kerja kita itu dulu itu. Ya. Banyak dari kezaliman-kezaliman kita perbuat terhadap orang lain, terhadap diri sendiri, terhadap hak Allah. Salat bolong-bolong, puasa pun demikian, tak ada orang minum, nanti pura-pura tampakkan lemas loyo padahal minum dia. Ya, sambil mandi minum air. Banyak dosa-dosa kita. Subhanahu wa ta'ala. Jadi Dialah Tuhan Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dia pula yang mengampunkan atas segala dosa-dosa kita, menghapuskannya. Wa ya'lamu ma taf'alun, dan Dia pun mengetahui apapun yang kita perbuat. Semuanya dengan kata-kata, menggunakan kata-kata fi'il mudhari' menunjukkan lil istimrar. Terus menerus apapun yang kita buat, terus menerus Dia mengetahuinya. Dosa apapun yang akan perbaharui hari ini, besok, lusa, tahun depan, Dia tetap mengetahuinya Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak Dia hukum kita. Allahu Akbar. Kalaulah kita buat dosa langsung dihukum, tak ada kita ngaji di Sabil Najah, udah mati semua ini. Tapi Dia beri kita tangguh Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwu wal maghfirah min lawazim dzatihi. Sifat menghapuskan dosa-dosa, memaafkan dosa, menutupinya, itu adalah bagian daripada dua sifat yang senantiasa melekat dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah lepas, tetap bersama Allah. Sifat mengampunkan dosa-dosa, memaafkannya, menutupinya. La yakunu illa kadzalik, selama-lamanya Allah tabaraka taala bersifat seperti itu, tak pernah lepas daripada Allah sifat-sifat ini Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak, kadang-kadang kita maafkan, sakit kali hati ini, tak ada lagi maaf bagimu. Allah Jalla wa'ala, Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosa kita, hamba-hambanya. ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل خليقة آناء الليل والنهار. Dan senantiasa efek daripada dua nama tersebut, Maha Pengampun yang menutupi kesalahan hamba-hamba, kemudian memaafkannya, ini terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada seluruh makhluknya siang dan malam. Tak pernah jenuh Allah Jalla wa'ala melihat hamba-hamba berdosa, sabar. Tak ada zat yang paling sabar sebagaimana Allah Jalla wa'ala. Fa'afuhu wa maghfiratuhu wasi'atil makhluqat. Maafnya, ampunannya meliputi meluasi seluruh makhluknya. Wadz-dzunub wal jaraim. Begitu luasnya ampunannya, betapa luasnya maaf Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh makhluk, meliputi semua dosa-dosa maupun dosa-dosa besar. Wa huwa subhanahu lam yazal wa la yazalu bil afwi wat tajawuzi ma'rufan. Allah
senantiasa dikenal dengan Tuhan yang selalu memberikan maaf, tak menghukum hamba, mentoleransi hamba, wa bis-safhi wal ghufrani mawsufa, senantiasa disifati dengan menutupi dosa-dosa kita, kemudian menghapuskannya. Selalu kita ulang-ulangi. Kenapa dalam bergaul di dunia ini kita bisa bergaul semacam ini? Saling cinta, mencintai, percaya dan seterusnya. Karena Allah tutupi setiap dosa-dosa kita antara sesama kita. Kalau Allah singkap, tak kumpul kita, berkelahi, bertengkar. Allah tutupi setiap dosa masing-masing hamba. Selama hamba tidak pertentangan, sok-sokan membanggakan dosa-dosanya, Allah ampunkan, Allah tutupi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha kana afuwan ghafura. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa. Wa ghafuran, pengampun, menutupi dosa-dosa. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa kana Allahu afuwan ghafura. Adalah Allah Tuhan yang Maha Pemaaf, menghapuskan dosa-dosa, lagi Maha Pengampun, menutupi dosa-dosa. Naam.